belakangan ini kan juga lagi heboh tentang credit default swap atau CDS ya, Fit ya. Kemarin yang lagi banyak diangkat oleh media, baik media lokal maupun media internasional adalah Credit Suisse ya, yang credit default swap-nya mencapai 247 BPS, bahkan barusan tadi saya coba cek itu udah di 298 BPS ya, tertinggi selama 10 tahun terakhir gitu kan. Kemudian tadi sempat lihat juga Deutsche Bank. Ya, Deutsche Bank itu sekarang 168 BPS gitu kan. Nah, kalau menurut David sendiri, apakah dengan ya CDS dari Credit Suisse, kemudian juga Deutsche Bank yang sekarang ini memang lagi naik, ini akan membuat kejadian Lehman Brothers di tahun 2008 ya kembali terulang. Nah, mungkin boleh silakan. Oke, ini sebetulnya menurut gue menarik ya, karena kalau kita flashback mengenai Lehman Brothers ini kan di 2008 ya. Zaman itu kayaknya gue masih SMP deh. Kok Rifan lagi apa tuh? 2008 kuliah semester kuliah kuliah tingkat akhir. Kuliah Oke, tingkat jadi akhir. gue kayaknya pas lagi gitu masih main main di warnet ya. Gue nggak, tapi maksud gue kayak makanya kita sama-sama belajar mengenai ini. Ya kan, menurut gue ini menarik banget ya, karena histori kan bisa terulang ya kayak gitu, dan kita bisa belajar dari masa lalu kayak gitu untuk mengantisipasi masa depan. Nah, di 2008 sebetulnya Lehman Brothers ini kan salah satu sekuritas atau investment bank yang terbesar keempat di USA kayak gitu. Di masa lagi masa-masa properti ya, kerja properti 2001 ke atasan. Dan singkatnya sebetulnya kan gue ceritain sedikit ya soal Lehman Brothers ini ya. Ya. Jadi dengan si Lehman Brothers ini kan dia memberikan KPR khusus untuk masyarakat yang punya penghasilan rendah kayak gitu kan, menengah ke bawah kayak gitu. Sebetulnya kalau misalkan dalam segi bisnis KPR ini kan, ketika lu nggak mampu bayar itu, ya udah rumahnya gua sita kayak gitu kan, dan gua nggak rugi apa-apa dong kayak gitu. It's Betul. clear. Gua dapat apa namanya uh, Ya. Fit, sorry suaranya kayaknya hilang, Fit. Ah, udah aman. Udah balik lagi. Nah, iya, jadi kalau misalkan di apa namanya Lehman Brothers ini uh, gampangnya ya gampang dong, setiap bulan dia bayar angsuran, terus kalau misalkan rugi pun ya rumahnya bisa gua sita kayak gitu. Nah, yang mengerikan adalah ketika tadi suku bunga udah mulai meningkat kayak gitu kan, orang-orang sudah Hmm. mampu bayar ya. Nah, ini floating rate ya untuk Hmm. bunga yang uh, akhirnya meningkat ya kan, dan menyebabkan orang-orang nggak mampu bayar, akhirnya banyak yang gagal bayar kayak gitu kan. Nah, yang gagal bayar ini akhirnya rumah-rumahnya disita sama bank. Hmm. Nah, karena terlalu banyak rumah-rumah ini kan, apa namanya, supply-nya terlalu banyak kayak gitu, akhirnya harganya akhirnya turun kayak gitu kan. Dan yang menyebabkan itu kan Lehman Brothers harus membayar kerugiannya ya, yang cukup besar, Hmm. karena nggak mampu ya akhirnya bangkrut ya kan. Nah, kalau misalkan kita Hmm. balik lagi ke apa namanya Credit Suisse yang ada saat ini kayak gitu, gue juga kemarin lihat ada di 298 sih sebetulnya ya. Nah, kalau misal Hmm. dibandingkan sama Lehman Brothers, gue rasa sebetulnya agak apa ya, agak cukup jauh ya, jadi di angka 600-an. Dan saat ini kan Credit Suisse di angka 298 kayak gitu. Jadi menurut gue Hmm. untuk waktu dekat mungkin uh, enggak ya kayak gitu kok. Hmm. 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 Artinya ada potensi, tapi kita bisa bilang mungkin enggak dulu deh untuk waktu-waktu dekat ini kayak gitu. Kalau misalkan kita bahas juga kondisi di Lehman Brothers sendiri itu kan uh, zaman itu memang lagi banyak juga nih uh, investasi ke CDS ini kayak gitu. Jadi sekalinya Hmm. beruntuh kayak gitu. Dan sedangkan di apa namanya di sekarang nggak separah itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga saat ini kan volume untuk kapital ya, market cap-nya untuk si
apa namanya si Credit Suisse ini kan ada di angka 10,9 miliar US dollar ya, kayak gitu. Ya, Dan ya. dia perlu membayar sekitar 4 miliar US dollar lah kayak gitu kan. Dia juga bersyukur salah satu bisnisnya ya sekuritas ini yang bisa dijual kayak gitu kan dengan valuasi juga yang lumayan untuk melunasi hutangnya kayak gitu. Kalaupun memang terjadi apa namanya kita bilang kebangkrutan ini sendiri kayak gitu. Jadi artinya gue rasa pemerintah US juga udah belajar mengenai masalah ini. Kemudian pastinya ya harusnya kendala-kendala yang seperti ini pun US bisa gitu. Nah kalau dari gue sendiri sebetulnya nggak bisa banyak juga memberikan tanggapan karena nunggu sih sebetulnya dari Credit Suisse sendiri memberikan apa pemaparan seperti apa mengenai internalnya. Kemana sih menyampaikan beberapa eksekutifnya kalau misalkan ya apa ya memberikan hawa yang menyejukkan lah. Tapi kan kita juga nggak bisa percaya sepenuhnya yang internal mereka juga dan kita tunggu sekaligus ya tadi laporan kuartal terbaru ya seperti apa. Nah, kalau Koko sendiri gimana ngelihatnya? Kan kemarin sempat bahas juga ya di apa Iya, di gue cek juga iya. itu. Gimana? Benar-benar. Kemarin sempat bahas juga di Real. Setuju sih sama David. Jadi kalau kita bicara head to head atau comparison, belum apple to apple lah. Jadi ibaratnya kalau dibandingin sama Lehman waktu 2008 itu kan tertingginya sempat di 600 bps ya kan. Sementara sekarang 298 ya si Credit Suisse, berarti kan baru setengahnya gitu kan. Dan mungkin ada teman-teman yang nanya, loh Ko Rifan kan jangan bandingin sama, atau Ko David jangan bandingin sama Lehman Brothers dong. Kalau Lehman Brothers kan yang sama-sama apa emang akhirnya bangkrut gitu kan. Nah, ada nggak sih contoh lainnya yang pernah CDS-nya itu naik sedemikian rupa ya, tapi berhasil recover? Nah, ada. Nah, good point-nya ada, teman-teman. Ya, contoh misalkan di sini saya lagi buka juga nih. Morgan Stanley misalkan. Tapi bukan di tahun 2000, bukan di tahun 2008, tapi di tahun 2011 itu juga sama tuh. Sempat tertingginya itu di 565 BPS, ya kan? Kemudian juga Goldman Sachs di tahun 2011, tahun yang sama itu juga sempat naik ke 450 BPS ya. Jadi tapi keduanya tuh bisa survive intinya gitu ya, keduanya bisa survive, tidak terulang kejadian dari Lehman Brothers ya kan. Dan saya setuju gitu bahwa di dalam at least dalam jangka waktu dekat ya kemungkinan untuk sampai bangkrut untuk Credit Suisse ataupun tadi adalah Deutsche Bank itu masih belum sih teman-teman gitu. Jadi memang kalau misalkan amit-amit ya sampai bangkrut, memang tadi ya yang saya sempat mention, mungkin ada faktor X lagi nih yang tadinya kita believe gitu ya bahwa ya resesi akan terjadi, tapi mungkin nggak dampak ke Indonesia. Ya kalau misalkan ini terjadi gitu ya, ya mungkin memang akan ada dampak lebih jauhnya gitu. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah ya. Anyway, kalau kita bicara soal market cap ya, teman-teman kebayang nggak sih bahwa Credit Suisse itu market cap kan sekarang itu kan sekitar 10 billion US dollar. Sorry kok, 10 billion, yes? di awal tahun kayaknya sampai sekarang itu kan turun 50%, tapi sekarang memang udah cukup stabil ya harganya ya kok ya. Iya, 15 lah ya kita bilang mungkin kalau kita pakai awal tahun ya, Oh, pas belum turun. 50 tuh year on year ya, betul-betul. Iya, ya, 15 billion US dollar lah. Berarti kurang lebih sekitar 100, 200 lah, hampir 200 triliun, ya kan? Nah, kalau kita bandingin sama BCA, Bank BCA, ya Bank BCA kita masih jauh lebih gede, teman-teman. Iya. Ya, jadi apa namanya, yang ya nggak usah terlalu dikhawatirkan lah, seperti itu, ya. Oke, ya itu sih. Jadi kalau menurut saya juga sama dengan David ya, untuk Credit Suisse belum harus terlalu apa dikhawatirkan secara berlebihan juga, gitu. Yes.